إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله ربي وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه ثم أما بعد. Jemaah sekalian rahimani wa iyyakum jami'an walhamdulillah. Kembali kita lanjutkan pembacaan daripada matan kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Sebelumnya kita telah sampai pada muqaddimah atau pembukaan daripada beliau rahimahullahu taala, di mana beliau menyatakan, sedikit kita ulangi, amma ba'du, yakni sesudah demikian, mahma yakun min syai'. Dan ini adalah uslub biasanya ketika khutbah atau penulisan buku, pemisah antara muqaddimah dengan isi. Fahadha i'tiqadul firqatin najiyati al-mansurati ila qiyamis sa'ah. Beliau menyatakan ini adalah i'tiqad. I'tiqad itu awalnya maknanya adalah berasal daripada al-aqd, yakni ikatan, tali diikat, itu namanya i'tiqad. Dan itu makna secara zahirnya, akan tetapi yang dimaksud dengan i'tiqad di sini adalah ikatan, keyakinan yang ada di dalam hati. Al-firqah yakni kelompok, an-najiyah yang selamat dan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, al-mansurah yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, yang senantiasa menang, yang senantiasa ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala bil hujjah wal bayan was sayfi wal jihad, di mana taifah al-mansurah ini senantiasa tinggi dan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hujjah dan juga dengan jihad, dengan pedang, ila qiyamis sa'ah, sampai datangnya hari kiamat. Maka sebelum datangnya kiamat, sebagaimana disebutkan dalam banyak hadis sahih, itu Allah Ta'ala akan menghembuskan angin yang sangat lembut, yang sangat wangi, dan tidaklah ada orang yang iman, tidaklah ada orang yang di dalam hatinya ada iman, walaupun sekecil dzarrah, maka Allah Ta'ala akan cabut nyawanya, sehingga yang tersisa adalah kaum yang sangat bejat dan sangat rusak. Kemudian atas mereka lah Allah Subhanahu wa taala timpakan hari kiamat. Ahli sunnah wal jamaah, yakni mereka adalah ahlu sunnah wal jamaah. Telah kita sebutkan tentang makna ahli sunnah wal jamaah. Yakni sunnah, mereka dikenal dengan sunnah. Yang kedua dikenal dengan jamaah. Mereka dikenal dengan berpegang teguhnya mereka dengan sunnah Rasulullah SAW. Sunnah telah kita jelaskan maknanya adalah at-tariqah, jalan yang dilalui oleh Rasulullah SAW. Setiap apa yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW yang sampai kepada kita dengan sanad yang sahih, baik dalam masalah akidah, ibadah, akhlak dan muamalah, itu artinya adalah sunnah. Dan kemudian sunnah mengalami penyempitan. Di zaman dulu ketika banyak muncul paham-paham yang sesat, maka sunnah lebih merujuk kepada akidah, akidah yang betul, yang sahihah, yang salimah, akidah Rasulullah SAW dan para sahabat. Lawannya adalah akidah yang salah, yang menyimpang, atau disebut juga dengan bid'ah dalam masalah akidah. Wal jamaah, dan mereka juga terkenal dengan jamaah. Jamaah di sini ada dua makna. Yang pertama merujuk pada jamaah yang pertama, yakni jamaahnya para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Dan yang kedua di sini merujuk pada al-jamaah, yakni mereka bersatu di atas as-sunnah dan di atas pengikutan mereka terhadap jamaah, terhadap sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Wa in qallu, walaupun mereka sedikit. Jadi jamaah tidak mesti dominan, jamaah tidak mesti dalam jumlah yang sangat banyak, sebagaimana disebutkan bahwa Abdullah bin Mas'ud berkata, al-jama'atu ma wafaqal haqq wa in kunta wahdak. Jamaah itu adalah seseorang berada di atas kebenaran walaupun dia hanya sendirian saja, itu bisa disebut dengan al-jamaah. Kemudian kita lanjutkan, wa huwal imanu billah, dan yang dimaksud dengan akidah ahli sunnah wal jamaah, al-firqah an-najiyah, at-taifah al-mansurah tadi adalah
Beliau jelaskan mulai satu-satu perinciannya. Wa huwal imanu billah. Yang pertama adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa malaikatihi, dan juga kepada para malaikatnya. Wa kutubihi, dan kitab-kitab sucinya. Wa rusulihi, dan rasul-rasulnya. Wal ba'thi ba'dal maut, dan berbangkitnya sesudah kematian. Wal imani bil qadari khairihi wa syarrih, dan beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala, baik yang baik menurut manusia maupun yang jelek menurut manusia. Di sini beliau memulai perincian apa sih yang dimaksud dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Maka beliau menjelaskan termasuk akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu adalah beriman kepada Allah, kepada malaikatnya, kepada rasul-rasulnya, beriman kepada kitab-kitab sucinya, beriman kepada berbangkit setelah hari kiamat, dan juga beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang disebut dengan rukun iman. Inilah yang disebut dengan rukun iman, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib, walakinnal birra man amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir," dan seterusnya. Dan juga sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab, dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, ketika malaikat Jibril bertanya kepada Rasulullah SAW tentang apakah itu iman, maka Rasulullah SAW kemudian menjawab, iman itu adalah engkau beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada kitab-kitab suci, beriman kepada para rasul, beriman kepada hari kiamat, dan beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah yang dimaksud dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah pada prioritas yang pertama, yakni rukun al-iman. Dan Islam itu isinya, intinya adalah rukun iman dan rukun Islam. Maka ketika kita mengajak manusia kepada Islam, artinya kita mengajak manusia kepada rukun iman dan kepada rukun Islam. Ini yang harus dipahami. Makanya ketika Rasulullah SAW di dalam hadis, ketika beliau suatu saat menyatakan, besok panji pasukan ini, ketika saat perang Khaybar, aku akan serahkan pada seorang laki-laki yang dia mencintai Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dan Allah dan Rasulnya juga mencintai dia. Yaftahullahu ala yadai, Allah Ta'ala akan memberikan kemenangan lewat tangannya. Maka besoknya para sahabat semua mengajukan, berharap dia yang ditunjuk oleh Rasulullah SAW. Tetapi Rasulullah SAW menyatakan, Aina Ali, di manakah Ali bin Abi Thalib? Maka Ali bin Abi Thalib diberitahukan sedang sakit mata. Dipanggillah, diludahi matanya, didoakan oleh Rasulullah SAW, kemudian sembuh. Maka Rasulullah SAW kemudian memberikan panji pasukan. Beliau berkata, majulah. Ali bin Abi Thalib maju, kemudian bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kepada apa aku mendakwahi mereka? Untuk apa peperangan ini? Maka Rasulullah SAW menyatakan, ajaklah mereka untuk bersyahadat, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kemudian mendirikan salat, menunaikan zakat, ya, dan seterusnya. Begitu juga ketika Rasulullah SAW mengutus sahabat, ya, Mu'ad bin Jabal, dan juga utusan-utusan yang lainnya. Atau misalkan contohnya ketika diutus kepada negeri Yaman, maka Rasulullah SAW menyatakan, falyakun, maka jadikanlah ajakan engkau pertama kepada mereka dakwahnya adalah bersyahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kalau sudah syahadat, fa'akhbirhum, beritahukanlah kepada mereka ada kewajiban sholat. Kalau sudah sholat, beritahukan ada kewajiban zakat. Kalau sudah zakat, beritahukan ada kewajiban puasa di bulan Ramadan, dan beritahukan kalau mereka sudah puasa bahwa bagi yang mampu diwajibkan untuk berhaji. Nah, inilah inti daripada Islam. Inilah inti daripada al-Islam. Sebagian orang mungkin, ya, mereka salah paham tentang Islam. Ketika mengajak manusia untuk masuk ke dalam Islam, mereka sodorkan dan terangkan serta dakwahkan hal-hal yang tidak inti. Dijelaskan misalkan tentang hal-hal yang sifatnya amalan sunnah, atau bahkan hal-hal yang sebetulnya tidak termasuk dalam ajaran Islam. Misalkan baru masuk Islam, kemudian diajak keliling ke berbagai macam tempat yang jauh,
Padahal kebutuhan mereka adalah didakwahi, diajarkan tentang Islam, rukun iman, diajarkan ngaji, diajarkan cara ibadah yang betul kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagian yang lain mungkin ketika dia masuk ke dalam Islam langsung diajak jihad misalkan. Padahal dia belum tahu apa itu rukun iman, rukun Islam, langsung. Sebagian yang lain mungkin diajak untuk menegakkan khilafah, baru masuk Islam. Belum paham tentang rukun iman dan rukun Islam. Sebagian yang lain dan lain-lain semisalnya. Ini adalah contoh prioritas yang salah. Maka prioritas dakwah sekali lagi adalah mengajak manusia kepada Islam, dan Islam itu intinya rukun iman dan rukun Islam. Ketika disebut iman dan Islam, maka maknanya berbeda. Maknanya iman itu adalah rukun iman, Islam itu adalah rukun Islam, amalan yang zahir. Tapi ketika disebutkan terpisah, iman adalah Islam, Islam adalah iman, satu kesatuan. Ijtama'a idaftaraq. Ketika disebutkan terpisah, nyatu maknanya. Ketika disebutkan sama-sama, maka maknanya menjadi berbeda. Nah, iman kepada Allah Subhanahu wa taala meliputi iman, wajibnya beriman akan keberadaan Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah itu adalah zat yang wajibul wujud, yang wajib adanya. Kemudian beriman dengan rububiyah Allah Subhanahu wa taala, beriman dengan uluhiyah Allah Subhanahu wa taala, dan juga dengan asma wa sifat. Wa malaikatihi, dan juga beriman dengan malaikat. Malaikat ini berasal daripada al-alukah, dan malaikat ini adalah makhluk daripada Allah Subhanahu wa taala. Khalaqahumullahu taala min nur. Allah taala ciptakan mereka daripada cahaya. Mereka adalah makhluk daripada Allah Subhanahu wa taala, diciptakan daripada cahaya. Ta'iuna lillahi ta'ala, la ya'sunahu fima amarahum wa yaf'aluna fima yu'marun. Dan mereka tidak pernah bermaksiat sama sekali, senantiasa mengerjakan apa yang Allah taala perintahkan dan tidak pernah bermaksiat satu kali pun. Ini malaikat. Dan malaikat ini eksistensinya wujud. Sebagian orang mungkin salah paham. Ada yang menyatakan bahwa malaikat itu hanya khayalan saja, misalkan digambarkan dalam bentuk berbagai macam bentuk. Tidak, malaikat ini betul adanya. Malaikat Allah Subhanahu wa taala, makhluk gaib daripada Allah Subhanahu wa taala, diciptakan dari cahaya dan mempunyai berbagai macam kelebihan. Contohnya misalkan Rasulullah SAW menyatakan bahwa malaikat Jibril itu mempunyai 600 sayap. Ketika Rasulullah SAW melihat Jibril dalam bentuk aslinya, mempunyai 600 sayap, dan ketika satu sayap itu dibentangkan, maka saddal ufuk, itu menutupi ufuk timur dan ufuk barat. Bayangkan, apalagi yang dibentangkan adalah 600 sayap. Dan malaikat ini mempunyai berbagai macam tugas yang berbeda daripada Allah Subhanahu wa taala. Ada malaikat yang sujud kepada Allah Subhanahu wa taala sampai hari kiamat. Ada yang bertasbih, ada yang ruku, ada dia memikul arash, ada yang mencatat amal manusia, ada yang menanya manusia di alam barzakh, dan lain semisalnya. Maka kita sebagai seorang muslim beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan adanya malaikat, dan penciptaan malaikat serta eksistensi mereka menunjukkan kemahakuasaan dan keagungan Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa. Nah, kemudian juga wal imanu bil kutub, dan beriman kepada kitab-kitab suci yang Allah taala turunkan kepada para nabi dan rasul. Di antaranya adalah sebagaimana disebutkan suhufi Ibrahim wa Musa, suhufnya Nabi Ibrahim dan Musa. Begitu juga Taurat daripada Nabi Musa, dan Zabur daripada Nabi Daud, dan Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa, dan juga Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita beriman kalau disebutkan namanya, dan beriman secara global kalau tidak disebutkan. Dan kita beriman dengan isinya berasal daripada Allah Subhanahu wa taala. Namun juga kita beriman bahwa kitab-kitab suci sebelum Al-Quran tidak selamat daripada campur tangan manusia, tidak selamat daripada perubahan, diubah, terutama Taurat dan
Injil sebagaimana disebutkan berulang-ulang di dalam Al-Qur'an telah diubah oleh pendeta-pendeta mereka. Naam. Wal imanu bi rusul alladzina arsalahumullahu taala ila khalqih, dan juga beriman kepada para nabi dan rasul. Beriman kepada para nabi dan rasul. Wa rusulan qad qasasnahum 'alaika wa rusulan lam naqsashum 'alaik. Sebagaimana Allah taala sebutkan, sebagian para nabi telah kami sebutkan namanya kepada kalian. Kami kisahkan. Sebagian lagi tidak disebutkan. Jadi ada yang disebutkan namanya, maka kita beriman, dan ada juga yang tidak disebutkan, maka kita beriman secara global. Naam. Wal imanu bil ba'tsi, dan juga iman kepada hari berbangkit. Maka seorang mukmin beriman dengan hari berbangkit. Yang dimaksud dengan hari berbangkit, kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala, itu termasuk di dalamnya alam barzakh. Ketika seseorang wafat, kemudian berada di alam barzakh, kemudian juga kiamat, kemudian berbangkit, kemudian kejadian di padang mahsyar, kemudian timbangan amal, pembagian catatan amal, kemudian sirat, menyeberang, kemudian juga neraka dan surga. Itu semua masuk dalam iman dengan hari akhir. Demikian. Wal qadar khairihi wa syarrih, dan juga beriman dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang fa'alul lima yurid, yang melakukan apa yang dikehendakinya, dan bahwa ilmu Allah taala meliputi segala sesuatu. Kemudian ilmu dan kehendak Allah Subhanahu wa taala tadi ditulis di Lauh Mahfuz yang berkenaan dengan makhluknya, dan apa yang telah Allah taala catat di Lauh Mahfuz berkenaan dengan takdir manusia, makhluknya, itu tidak akan lepas sama sekali, pasti akan terjadi. Dan bahwa apa yang menimpa manusia, baik yang terasa enak, sehat, rezeki, dan lain semisalnya, atau yang tidak terasa enak, sakit, kemudian pailit contohnya, adanya cobaan, musibah, itu mutlak berasal daripada Allah Subhanahu wa taala. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah tidak berhak untuk ditanya kenapa begini. Tetapi yang akan ditanya adalah manusia tentang amalannya. Maka Ahlu Sunnah wal Jamaah bukanlah firqah atau golongan yang menyatakan kalau baik berasal dari Allah, kalau jelek berasal daripada yang lainnya. Itu min haits ta'addub, dari sisi adab memang. Kalau ada salah berasal dari saya, ya kan? Kalau ada benar berasal daripada Allah. Betul, demikian adabnya. Tetapi hal yang menimpa manusia mutlak secara umum, keseluruhan, apapun yang terjadi terhadap manusia dan di alam semesta ini berasal daripada Allah Subhanahu wa taala. Tidak sebagaimana keyakinan Majusi. Ada kuasa gelap, ada kuasa api, ya kan? Kalau baik itu berasal daripada yang Tuhan yang baik, kalau jelek berasal daripada Tuhan yang jelek. Atau agama yang lain misalkan Hindu, ada Brahma, ada Siwa, kalau yang baik dari Tuhan ini, kalau yang jelek dari Tuhan yang lain. Tidak. Ahlu Sunnah wal Jamaah meyakini semuanya berasal daripada Allah Subhanahu wa taala dengan hikmahnya yang terkadang tidak bisa diketahui oleh manusia. Tidak bisa diketahui oleh manusia. Naam. Selanjutnya, wa minal imani billah, dan di antara iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tadi poin yang pertama, di antara iman kepada Allah, di antara inti akidah Ahlussunnah apa? Rukun iman. Kemudian pada tahapan yang kedua beliau menyebutkan wa minal imani billah, dan termasuk iman kepada Allah, al-imanu bima wasafa bihi nafsuh. Al-imanu bima wasafa bihi nafsuhu. Beriman dengan apa-apa yang telah disifati oleh Allah dalam kitab sucinya. Wa wasafahu bihi rasuluhu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, dan apa yang telah disifati oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang Allah di dalam hadis-hadisnya. Min ghairi tahrifin, tanpa mengubahnya, wala ta'tilin, tanpa menolaknya, wa min ghairi takyifin, dan tanpa bertanya bagaimana, wa min ghairi tamtsil, dan tanpa menyerupakan Allah dengan makhluknya.
Jadi termasuk poin dari beriman kepada Allah adalah beriman dengan semua nama-nama dan sifat-sifat Allah. Baik yang disebutkan di dalam Al-Quran, disebutkan oleh Allah, maupun yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya. Telah berlalu kaidah bahwa tidak ada yang paling tahu tentang Allah melainkan Allah dan Rasulnya. Dan tidak ada yang paling fasih, paling jelas menjelaskan tentang Allah dan Rasulnya, tentang Allah maksudnya, sifat-sifat dan nama Allah, kecuali Allah dan Rasulnya. Dan pembahasan nama-nama dan sifat Allah ini adalah hal yang gaib, tidak bisa dijangkau dan dinalar oleh logika lemah manusia. Ya, dan berikutnya semua nama-nama dan sifat Allah menunjukkan ketinggian dan kesempurnaan. Menunjukkan kesempurnaan, tidak ada yang sifatnya kekurangan. Naam. Di sini beliau menjelaskan setelah penulis rahimahullah menjelaskan tentang pokok iman ahlu sunnah, beriman kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab suci, kepada para nabi, kemudian kepada hari kiamat dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau menginjak bahwa termasuk iman kepada Allah sebagai rukun iman yang pertama adalah beriman dengan semua nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dengan lafaznya dan maknanya. Di sini ada hal yang rinci, dengan lafaznya dan juga maknanya. Kita terima lafaznya dan tetapkan maknanya. Kemudian serahkan kepada Allah. Ya, telah kita sebutkan bahwa sifat Allah Subhanahu wa taala, ya kebanyakan di dalam masalah nama tidak ada masalah. Ya kan? Bahkan golongan-golongan yang menyimpang pun mereka menerima di dalam pembahasan asma Allah. Asma Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan itu ada 99 nama. Akan tetapi yang betul itu hanya sebagian di antara nama Allah. Hakikatnya sangat banyak, tidak terbatas dan tidak diketahui. Apa dalilnya? Dalilnya adalah terdapat di dalam hadis Rasulullah SAW. Doa ketika saat seorang terkena musibah, terjepit, terhimpit. Itu kan ada doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, di mana Rasulullah SAW menyatakan, Allahumma inni abduk wabnu abdik wabnu amatik nasiyati biyadik madin fiyya hukmuk adlun fiyya qada'uk as'aluka bikulli ismin huwa laka. Aku berdoa kepada engkau wahai Allah dengan semua nama yang ada pada engkau. Samaita bihi nafsak, yang engkau berikan zatmu dengan nama tersebut. Au anzaltahu fi kitabik, atau engkau turunkan dalam kitab suci. Au allamtahu ahdan min khalqik, atau engkau beritahukan kepada satu di antara hamba-hambamu. Au ista'tharta fi ilmil ghaibi indak, aku juga berdoa kepada engkau dengan nama yang engkau sembunyikan, rahasiakan dari semua makhluk engkau. Berarti ada nama-nama Allah yang tidak diketahui oleh manusia, tidak diketahui oleh makhluk, tidak diketahui oleh makhluk. Ya, bahkan para nabi ada yang disembunyikan. Maka kita berdoa dengan semua nama-nama tersebut. Nah, nama-nama Allah Subhanahu wa taala kita beriman, begitu juga sifat-sifat Allah taala kita beriman semuanya. Baik sifat ma'nawiyah, sifat ma'nawiyah telah kita sebutkan, tidak ada perbedaan yang mencolok, semuanya nerima. Allah taala Maha mendengar, Allah taala Maha melihat, ya kan? Allah taala Maha berkuasa. Allah taala hidup, Allah Ta'ala maha berdiri dengan sendirinya, tidak mengantuk, dan seterusnya. Itu kan semuanya nerima dalam ruang lingkup, kecuali yang kesesatannya sangat jauh. Ya. Nah, yang masalah itu adalah pada sifat-sifat khabariyah, sifat-sifat yang telah kita sebutkan, jikalau ditilik pada satu sisi seakan-akan, jikalau ditilik dari satu sisi, kalau dipadankan dengan makhluk seakan-akan adalah anggota badan. Kalau sifat itu disandingkan kepada makhluk. Tapi kalau disandingkan kepada Allah, maka kita katakan laisa kamitslihi syai'un.
kesamaan dalam istilah dan nama tidak menunjukkan kesamaan dalam hakikat. Apalagi antara Allah dengan makhluk, jelas berbeda, sangat jauh. Maka Ahlussunnah wal Jamaah menerima semua sifat yang Allah Ta'ala sebutkan dalam Al-Quran dan juga semua sifat yang Rasulullah SAW sebutkan dalam As-Sunnah. Menerima lafaznya, yang pertama. Yang kedua, menetapkan maknanya. Golongan yang lain hanya nerima ayatnya saja, maknanya tidak diterima. Diapakan? Diubah, ditakwil, atau ditahrif, atau ditamtsil. Nanti kita jelaskan maknanya. Atau ada juga yang dia langsung tafwid. Nanti kita jelaskan definisi-definisi ini. Maka Ahlussunnah wal Jamaah berlepas diri daripada min ghairi tahrifin, tidak mengubah. Apa itu tahrif? At-taghyir wa imalatu syai'i an wajhi. Yuqal in harafa an kadza wa kadza. Tahrif itu maksudnya mengubah sesuatu, redaksi. Tahrif ini ada dua, ada tahrif teksnya, jadi teksnya diubah, ya kan? Yang kedua adalah tahrif maknawi, teksnya diterima tapi maknanya yang diubah, dipalingkan. Nah, walhamdulillah Allah Ta'ala telah menjaga kemurnian Al-Quran. Maka hampir tidak ada umat Islam yang ngubah-ngubah ayat suci Al-Quran. Ketahuan jutaan manusia menghafal Al-Quran. Beda dengan kitab suci lainnya. Kita tidak akan temukan seseorang hafal Injil, apalagi sampai titiknya, ya kan? Hafal satu halaman aja nggak ada sampai titiknya. Itu pun salah-salah. Tapi Al-Quran yang hafal sampai satu buku, satu mushaf maksudnya, itu jutaan, puluhan juta manusia dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ada yang mengubah, langsung ketahuan. Allah Ta'ala, inna anzalnahu, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran, wa inna lahu lahafizun, dan kami akan menjaganya sampai hari kiamat. Dan tidak ada yang mengubah-ubah Al-Quran, beda dengan kitab suci yang lainnya. Semua kaum muslimin menerima Al-Quran yang datang daripada Rasulullah SAW, dan juga setiap generasi terjaga dengan izin Allah SWT, kecuali Syiah. Syiah itu meyakini Al-Quran ini sudah tidak asli. Ya, mereka berangkat daripada keyakinan mereka bahwa para sahabat itu telah berkhianat kepada Ahlul Bait. Maka semua yang datang dari sahabat wajib ditolak. Al-Quran diriwayatkan oleh para sahabat, maka Al-Quran yang ada wajib ditolak, tidak asli lagi menurut Syiah. Maka menurut Syiah, dominan di antara Syiah, mereka meyakini Al-Quran yang ada ini tidak asli. Maka ulama-ulama Syiah, terutama yang ada di Iran, ketiga, dalam buku-buku mereka tegas menyatakan Al-Quran tidak asli. Tapi ketika ceramah di depan umum, mereka taqiyah. Apa itu taqiyah? Menampakkan sesuatu dan menyembunyikan hakikat yang diyakini. Seperti itu yang mereka lakukan. Orang Syiah tidaklah dikatakan Syiah kecuali meyakini Al-Quran ini telah dipalsukan. Kenapa? Sebab kata mereka sahabat itu telah kafir. Apa yang datang daripada sahabat itu wajib ditolak. Al-Quran yang ada khusus asli dari Ahlul Bait yang dinamakan dengan Mushaf Fatimah. Yang kedua, mereka telah meletakkan satu poin yang masuk dalam rukun iman dan rukun Islam versi Syiah, bahwa percaya kepada imamah Ali, Hasan, Husain, kemudian imam-imam yang selanjutnya, itu merupakan pokok di dalam agama. Seseorang tidak beriman kecuali percaya kepada ini. Tapi ketika ditanya, mana penjelasan rukun iman dan rukun Islam kalian? Wajib percaya kepada Ali. Adakah nama Ali disebutkan dalam Al-Quran? Ada enggak, Pak? Tidak ada. Maka mereka kemudian menyatakan ada, tapi sudah diubah. Gampang betul, Pak. Kalau debat dengan Syiah itu mereka enak jawabnya. Ada dalam Al-Quran, tapi sudah diubah. Mereka kemudian menyebutkan contoh-contoh firman Allah Ta'ala yang telah diubah. Inna Allah astafa Adam wa Nuha. Inna Allah astafa Adam wa Nuhan
wa ala Ibrahim 'alal 'alamin. Dzurriyyatan ba'dhuha min ba'd dalam surah Ali Imran. Kata mereka, innallaha astafa Adam wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Muhammadin 'alal 'alamin. Allah Ta'ala telah memilih Adam, keluarga Nuh, keluarga Ibrahim, dan keluarga Nabi Muhammad di atas semua makhluk manusia di muka bumi. Mereka tambahkan apa? Ala Muhammadin. Atau misalkan contoh yang lain, wa rafa'na laka dzikrak wa ja'alna 'aliyan sihrak. Kami angkat sebutan nama engkau wahai Muhammad dengan pujian, dan kami jadikan Ali sebagai menantu engkau. Itu dihapus kata mereka. Mereka sebutkan puluhan ayat yang dihapus. Ya. Mereka datangkan ya kedustaan. Nah, kembali jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita jelaskan tahrif yang sifatnya teks dalam Al-Quran kemudian diselewengkan, walhamdulillah tidak ada atau sedikit. Dan yang kebanyakan adalah tahrif jenis yang kedua, menerima dan meyakini firman Allah dalam masalah sifat tapi maknanya diubah. Oh, bukan begini maknanya, harus diubah. Oh, bukan begini maksudnya, harus diubah. Seperti itu. Inilah tahrif jenis kedua, disebut dengan tahrif al-ma'nawi. Tahrif al-ma'nawi, dan ini yang kebanyakan. Dan ini kebanyakan. Contohnya istawa diubah menjadi istaula. Awalnya berada di atas. Irtafa'a ala diubah menjadi istaula, menguasai. Dan contoh-contoh yang lainnya. Contoh-contoh yang lainnya. Nah, kita jelaskan tahrif ini kebanyakannya adalah maknawi tadi. Tahrif ini kebanyakan maknawi. Kenapa mereka menyatakan wajib diubah? Berangkat dari satu keyakinan mereka. Kalau kita terima lafaznya dan tetapkan maknanya, kita jatuh dalam penyerupaan Allah dengan makhluk. Ini suudzon kepada Allah. Bisa dipahami jemaah ya? Kalau kita tetapkan Allah Ta'ala istawa di atas arasy, sama saja kita menyamakan Allah dengan makhluk. Sekarang kita tanya, siapa yang menyebutkan Allah beristiwa di atas arasy? Allah. Siapa yang paling tahu tentang Allah? Ya Allah. Siapa yang redaksinya paling tepat dan paling fasih? Ya Allah. Apakah kesamaan dalam nama dan istilah menunjukkan kesamaan dalam zat? Tidak. Sebab telah kita tetapkan juga apa yang Allah Ta'ala sebutkan itu jelas berbeda dengan makhluk. Laisa kamitslihi syai'un. Terima lafaznya, tetapkan maknanya, kemudian jangan tanya bagaimana, serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini inti daripada akidah Ahlussunnah wal Jamaah dalam masalah asma wa sifat. Jadi yang pertama ada tahrif tadi, mengubah. Yang kedua selanjutnya ada ta'til. Ta'til itu adalah nafyul ma'na as-sahihi min ghairi istibdal lahu bima'nan akhar. Ta'til ini maksudnya mengosongkan, menghilangkan, seakan-akan gak ada makna lagi. Ini namanya ta'til, al-mu'attil. Contoh yang terjatuh dalam ta'til ini adalah golongan al-mufawwidhah. Nah, Ahlussunnah apa tadi? Terima lafaznya, imani lafaznya, kemudian tetapkan maknanya tanpa bertanya bagaimana, kemudian hakikatnya serahkan kepada Allah. Tetapkan maknanya dulu. Nah, golongan ta'til, mufawwidhah ini terima lafaznya, maknanya apa? Kita nggak perlu tetapkan maknanya. Pokoknya wis terserah Allah. Nah, seperti itu. Ini disebut dengan golongan mufawwidhah. Pokoknya terserah Allah maknanya, kita nggak tahu. Maka ulama telah menjelaskan Allah Ta'ala telah menurunkan kitab suci sebagai hidayah kepada Rasulullah SAW dan juga para sahabat. Kemudian diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabat.
kemudian berlanjut generasi demi generasi, maka Allah Ta'ala telah menjelaskan dan juga telah menurunkan kitab sucinya kepada Muhammad SAW, dan itu lafaz dan maknanya. Beda hal kalau ayat al-muqatta'ah, itu memang Allah Ta'ala saja yang hanya mengetahui. Al-muqatta'ah itu contohnya alif, lam, mim, yasin, toha, dan semisalnya. Akan tetapi ayat-ayat sifat itu Rasulullah SAW dan para sahabat telah menjelaskannya. Amiruha kama ja'at, tetapkan maknanya, kemudian serahkan kepada Allah. Nah, mufawwidah ini kita beriman Allah Ta'ala itu istawa di atas arash. Apa sih istawa alal arash? Jangan kita tetapkan. Pokoknya bunyi ayatnya terima, maksudnya serahkan kepada Allah. Seperti itu, Pak. Baru kemudian nanti ada tamsil, ada takwil, dan ini nanti kita jelaskan insyaallah. Kita masih jalan pelan-pelan. Wala yulhiduna fi asma'illahi wa ayatihi, dan mereka tidak pernah melakukan ilhad. Ilhad itu maksudnya menyimpang. Pokoknya mereka sami'na wa ata'na, amanna, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak begini-begini. Dan dalam masalah asma wa sifat, dan tidak menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Maka inilah jalan keselamatan. Inilah jalan salafus saleh dalam masalah akidah asma wa sifat. Wallahu taala alam bisawab, sesuai dengan fitrah dan tidak membebani manusia. Tidak perlu capek-capek begitu. Seperti itu. Dan ini adalah jalan keselamatan. Naam, wallahu taala alam bisawab. Sudah masuk Isya ya? Hah? Tadi ada azan enggak ya? Hah? 5 menit lagi. Naam, tanya jawab mungkin. Fadhil. Mungkin ada pertanyaan. Pembahasan asma wa sifat ini akan menambah iman. Nanti beliau sebutkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Contohnya tentang ridha, contohnya tentang mahabbah, kecintaan. Ada hikmah dalam setiap ayat-ayat sifat. Dan itu akan menambah iman dan menambah pengenalan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Makin kenal maka makin cinta. Sebagaimana disebutkan, tidak kenal maka tidak akan cinta. Maka akidah asma wa sifat ini adalah akidah yang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Hikmahnya, hasilnya adalah akan mendekatkan seorang hamba kepada Allah. Akan memotivasi ibadah. Nah, matannya silahkan beli. Matannya saya lihat ada di toko-toko buku. Salah satunya di toko buku Multazam juga, dan toko-toko buku yang lainnya. Tipis-tipis dia Pak, kecil gitu. Minimal punya matannya. Atau di download juga bisa. Nah, silahkan jamaah, ada pertanyaan? Iya, dalam masalah asma wa sifat atau dalam masalah akidah secara umum, tafadhalu, mungkin ada yang ditanyakan, silahkan. Iya, silahkan Pak. Masih ada waktu 5 menit lagi ya. Jadi Ahlussunnah wal Jamaah wala yulhiduna fi asma'illahi wa ayati. Mereka tidak pernah menyimpang dalam masalah asma Allah Subhanahu wa taala. Wala yukayyifun. Ahlussunnah wal Jamaah tidak pernah menyerupakan Allah dengan makhluknya. Tuduhan golongan yang menyimpang kepada Ahlussunnah, karena Ahlussunnah wal Jamaah beriman dengan ayat sifat, dituduh menyerupakan Allah dengan makhluk. Jadi Ahlussunnah wal Jamaah ini dituduh senantiasa di sepanjang zaman, Pak. Golongan yang menyerupakan dengan makhluk menuduh Ahlussunnah wal Jamaah dengan tuduhan. Golongan yang menolak ayat-ayat sifat juga menuduh Ahlussunnah dengan berbagai macam tuduhan. Nah, Ahlussunnah wal Jamaah tidak pernah menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Begitu juga li'annahu subhanahu wa ta'ala la samiyyalah, sebab telah tetap diketahui secara jelas dan pasti, gamblang, Allah Ta'ala tidak mungkin serupa dengan makhluknya sedikit pun.
wala kuf'alah, dan tidak mungkin sama, sebanding, wala niddalah, tidak mungkin ada sekutu baginya, wala yuqasu bi khalqi subhanahu wa ta'ala, dan tidak mungkin Allah dianalogikan dengan apapun dari makhluknya. Fa innahu subhanahu wa ta'ala, Allah ta'ala itu a'lamu bi nafsih, paling tahu tentang zat dan sifatnya, wa bi ghairihi, dan tentang selain Allah, wa asdaqu qilan, dan firman Allah itu maha benar, wa ahsanu haditsan min khalqih, dan redaksi yang Allah Ta'ala sampaikan dalam firman-Nya itu redaksi yang paling tepat sudah. Seakan-akan kalau kita terima lafaznya, kita ubah maknanya, seakan-akan kita menuduh redaksi Allah itu tidak apa? Tidak tepat. Bisa menjatuhkan manusia dalam kesesatan kalau diimani. Ini kesalahan keyakinan mereka yang suka mentakwil ayat-ayat Allah. Nah, dan simpulnya ringkasannya itu ada dalam firman Allah, laisa kamitslihi syai'un. Syai'un itu littaqlil, tidak ada yang serupa dengan Allah sedikit pun. Sedikit pun. Apa kelanjutannya? Wa huwas samiul basir. Yang pertama adalah menolak anggapan bahwa Allah mungkin serupa, enggak bakalan sama, walaupun sama dalam istilah. Yang kedua ditetapkan Allah Ta'ala itu maha mendengar, maha melihat, walaupun makhluk juga mendengar dan melihat, sama dalam istilah, tetapi penglihatan dan pendengaran Allah jauh berbeda dengan makhluknya. Di situ simpulnya. Nah, baik, ada pertanyaan mungkin, silahkan. Iya, silahkan. Iya. Nah, nah, iya, nah. Jadi ada namanya metode al-istidlal, untuk berdalil. Dan ini pembahasan dalam masalah fikih. Apakah yang bisa dijadikan dalil untuk beramal, untuk beribadah, ini apa dalilnya? Yang disepakati ada 4 bisa menjadi dalil itu. Ini pembahasan tentang apa tadi? Fikih. Hal yang bisa menjadi dalil: Al-Quran, hadis, kemudian ijma. Ijma itu kesepakatan. Kemudian qiyas, disepakati. Yang lainnya diperselisihkan. Apa yang diperselisihkan? Contohnya al-istishab. Apa itu al-istishab? Hukum asal. Ya. Jadi sesuatu dikembalikan kepada hukum asal. Kalau ada sesuatu tidak ada dalil Quran dan hadisnya, kembalikan ke hukum asal. Yang lainnya contohnya adalah al-istihsan. Istihsan itu sebagian para ulama menganggap jadi dalil. Apa itu istihsan? Kalau baik ya nggak masalah diamalkan, menurut sebagian ulama. Tapi ini ditolak oleh Imam Syafi'i. Man istahsana faqad ibtada. Barang siapa menganggap satu amal padahal nggak ada ayatnya, nggak ada hadis, dia jatuh dalam bid'ah, kata Imam Syafi'i. Apa yang lainnya? Amal ahli Madinah, amalan ahli penduduk Madinah. Kalau penduduk Madinah generasi dari generasi mengamalkan satu ibadah, itu jadi dalil. Itu maksudnya dalam masalah fikih. Seperti itu. Adapun pembahasan tentang akidah, pembahasan dalam akidah itu jelas. Dalilnya Al-Quran dan hadis. Dan kemudian terjadi ijma.
akidah ini sama, maka otomatis terjadi ijma di kalangan salafus saleh. Jadi tadi itu tentang metodologi istidlal, cara berdalil di dalam masalah fikih, dan itu dibahas di dalam disiplin ilmu namanya usul fikih. Quran, hadis, ijma, qiyas, sepakat. Kemudian istihsan, istishab, amal penduduk Madinah. Kemudian ada beberapa lagi itu ikhtilaf. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah itu jelas mereka yang mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah, kemudian memahami keduanya sesuai pemahaman as-salafus saleh. Kemudian mereka mengikuti jamaah, yakni jamaah di sana adalah para sahabat, dan mereka berjamaah tadi di atas sunnah dan di atas jamaah kepada para sahabat. Kemudian Ahlus Sunnah yang banyak dipopulerkan di Indonesia adalah mereka yang mengikuti Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Ini nggak ada perbedaan. Ijma dan Qiyas juga diterima dalam pendalilan, nggak masalah. Tapi yang masalah itu kemudian wajib mengikuti salah satu di antara mazhab fikih yang 4. Kalau sudah pilih nggak boleh pindah-pindah, gitu maksudnya, gitu kan? Kemudian dalam masalah fikih, dalam masalah tauhid memilih 2, Asy'ari atau Maturidi. Ini dua-duanya mentakwil. Dalam masalah tasawuf memilih satu di antara 2. Apa itu? Ghazali atau Junaid al-Baghdadi, gitu, seperti itu. Pakemnya yang ada di Indonesia itu Ahlus Sunnah wal Jamaah itu berdalil dengan 4, Al-Quran, hadis, ijma, qiyas. Dalam masalah fikih harus milih satu di antara mazhab Hanafikah, Malikikah, Syafi'i atau Hambali. Dalam masalah akidah, Asy'ari atau Maturidi. Dalam masalah tasawuf, apa tadi? Ya, gayanya Ghazali kah, ini kah? Beda aliran tasawuf, beda lagi goyangannya gitu, Pak. Ini kan enggak betul gitu. Sebab tasawuf nanti itu Junaid al-Baghdadi atau Ghazali itu beda-beda lagi tarikatnya. Tarikat itu sampai 40 lebih, Pak. Yang terkenal itu ada 40. Nah, satu tarikat dengan tarikat lain, wah itu goyangannya beda-beda, Pak, tarian ininya. Ini kan Islam enggak seperti itu. Ya, Islam enggak seperti itu. Ya, gampang sebagaimana telah kita sebutkan, mengikuti Al-Quran dan hadis. Kemudian apa yang telah dipahami dan diamalkan oleh para sahabat. Ya, seperti itu. Adapun tasawuf itu kan jauh daripada al-Islam. Di dalam Islam secara umum disebut dengan tazkiyatun nufus, membersihkan jiwa kita daripada berbagai macam penyakit yang ada di dalam hati. Seperti itu. Nah, seperti itu, Pak. Memang pakem yang ada yang sudah umum di masyarakat kita tadi definisinya itu sudah menjadi satu ya inilah definisi. Tapi bukan seperti itu yang ada dalam kitab-kitab para ulama. Nah, sampai di sini mungkin ada lagi udah ya. Sampai di sini semoga bermanfaat. Jazakumullah atas perhatiannya. Semoga Allah Taala menunjuki kita kepada al-haq dan mewafatkan di atas al-haq. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahirabbil alamin.